Salam sehat dan salam kuat buat kita semua. Ketemu lagi di Go Healthy bersama saya Coki Sitohang. Pemirsa, kami menunggu cerita Anda karena ada beberapa orang di jalur antrian untuk berbagi cerita kesehatan mereka dengan kami di program ini. Tolong kirimin cerita Anda ke alamat ini. Muncul di layar ya. Nanti saudara berapapun umurnya, nggak ada batasan karena hari ini pun kami mengundang anak muda untuk cerita mengenai pola hidup sehatnya. Tentunya dengan dua orang praktisi kesehatan. Yuk kita isi daftar hadir dulu. Yang pertama, Mbak Lula Kamal dan Mbak Pretisia Sufarli. Apa kabar? Hai, apa kabar? Sehat semuanya? Sehat Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Salam sehat buat semuanya juga termasuk buat narasumber kami, seorang anak muda. Kita kenalan dulu, umurnya baru 23. Di sini Coki, di sini ada Cika. Halo Cika. Halo Bang Coki. Sehat Mbak Cika? Sehat. Sebelum kita lanjut ke obrolannya, ada cerita apa sih Mbak Cika ini umur 23 tahun, pekerja profesional, mewakili Gen Z ya. Gen Z ini yang paling banyak mencuri perhatian dunia media sosial sekarang. Mbak Cika, kita mulai dengan benar atau salah ya. Pemirsa, inilah benar atau salah. Yang pertama, tidur kurang, penyakit menyerang. Setuju atau enggak? Dan menurutmu ini benar atau salah pernyataannya? Benar. Alasannya? Mungkin ini ya, jadi naik darah tinggi juga kalau misalkan kurang tidur seperti itu. Terus memang kalau misalkan kurang tidur, kalau melakukan aktivitas juga jadinya capek, jadinya kurang sehat seperti itu. Jawabannya benar. Jadi Cika juga benar ya Cika. Benar. Alasannya banyak sebetulnya. Karena itu yang namanya tidur nih pemirsa di rumah masuk ke dalam pilar pola hidup sehat. Ada yang namanya istirahat di sana. Tapi sebetulnya tidur yang kurang itu apa sih yang kejadian di tubuh kita? Yang pertama adalah daya tahan tubuh kita turun. Dan makin banyak umur kita untuk mengejar mengembalikan ke level yang awal, kita butuh waktu tidur yang lebih panjang lagi. Ngebalesnya mesti lebih lama gitu ya. Jadi pemirsa, satu hari kurang tidur bukan berarti dibalas satu hari lagi. Belum tentu gitu ya. Untuk mengejar daya tahan tubuh yang sama. Kemudian tadi betul, tensinya bisa tinggi ya. Kemudian juga banyak lagi gula darah bisa kemudian tidak terkontrol juga dengan baik. Apalagi kemudian ya, banyak sekali permasalahan yang timbul karena kurang tidur. Termasuk biasanya orang jadi makan lebih banyak. Jadi buat orang-orang yang barangkali mau mengurangi berat badan, tidur adalah harus cukup dan harus benar. Iya. Maksudnya benar gimana? Kualitasnya baik, kuantitasnya juga benar supaya berat badan bisa diturunkan dengan baik. Risikonya banyak juga ya Mbak Lula ya. Jadi pemirsa, pernyataan ini yang viral juga dalam percakapan sehari-hari bahwa tidur kurang, penyakit menyerang adalah pernyataan yang benar. Mbak Cika, baru satu benarnya. Sekarang kita ke yang kedua ya. Benar atau salah? Kurang tidur di malam hari bisa digantikan di jam lain. Menurut kamu, pernyataan ini benar atau salah? Berikut penjelasannya. Tidak. Alias salah. Salah. Jawaban Cika tepat. Jadi pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Kurang tidur di malam hari memang tidak bisa digantikan di jam yang lain. Napping atau tidur siang sesaat itu memang bisa membantu mengembalikan energi pada saat kita mengalami kelelahan. Tapi bukan berarti tidur di malam harinya didikitin, terus digantikan semua di siang hari, itu tidak bisa begitu. Atau sebaliknya nih, kenapa? Karena tubuh kita nih memiliki sebuah siklus yang kita sebut dengan irama sirkadian. Ketika malam hari, matahari terbenam, secara alami tubuh kita akan memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin ini sendiri bermanfaat untuk membuat kita tidur lebih lelap, lebih nyaman, dan juga bisa mencapai fase deep sleep atau fase tidur lelap yang dalam. Nah, ketika kita menggantikan tidur di malam hari ke siang hari, tubuh kita secara alami tidak dapat memproduksi melatonin akibat paparan atau adanya sinar matahari di sana. Ketika kita tidur mencapai fase deep sleep atau tidur yang dalam, di saat itulah tubuh akan melakukan regenerasi sel dan memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang sudah mengalami kerusakan. Jadi bisa bayangin dong pemirsa, kalau pemirsa mengganti jam tidur nih, malam gak tidur, tidurnya di pagi sampai siang hari, otomatis fase deep sleep-nya belum tentu tercapai. Regenerasi sel Anda menjadi terganggu. Sehingga berkaitan juga nih dengan pernyataan yang sebelumnya.
tidurnya bermasalah, penyakitnya juga bisa menyerang. Jadi pemirsa, pernyataan yang bilang kurang tidur di malam hari bisa digantikan di jam lain adalah pernyataan yang salah. Woi, Mbak Cika. Wah, ini kehormatan ini Mbak Cika. Nggak jadi keluar dari Nggak jadi. itu berarti ya. Oh, jangan. Ini Terima kasih oleh-oleh, banyak. kenang-kenangan. Pemirsa, ini saatnya kita berkenalan dengan Priscilla Natali Yosefina atau Cika, narasumber kami lewat video berikut ini. Priscilla Natali Yosefina, wanita yang akrab dipanggil Cika ini, mengaku memiliki masalah dalam menjaga pola hidup. Sebagai anak muda yang sedang aktif-aktifnya dalam bekerja, Cika merasa kesulitan dalam mengatur pola makan. Ia cenderung mengkonsumsi makanan yang bisa didapatkan secara instan. Terlebih, Cika juga sangat menyukai makanan dan minuman manis. Maka dari itu, ia khawatir suatu hari nanti bisa terkena penyakit seperti diabetes. Apalagi, Cika memiliki pengalaman pahit dengan komplikasi penyakit. Sang ayah sempat jatuh sakit karena terserang stroke. Untuk itulah, kini Cika mencoba mencegahnya dengan mulai berolahraga dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Cika ingin di usianya yang masih muda ini, ia bisa selalu produktif tanpa adanya rasa khawatir tentang ancaman penyakit. Mbak Cika adalah model ideal bagi generasi Z yang sedang aktif, produktif dalam dunia kerja. Beliau bekerja di salah satu hotel ternama yang ada di DKI Jakarta. Gimana rasanya setelah pakai laser? Setelah pakai laser itu yang paling kentara ya di saya itu adalah kualitas tidur sih. Jadi lebih oke banget. Kalau misalkan bangun itu lebih seger melakukan aktivitas, lebih light aja gitu. Badan tuh lebih ringan. Jadi kamu dapat kualitas tidur berapa jam di malam hari? Rata-rata Kualitas setelah tidur. pakai laser? Setelah pakai laser kira-kira sekitar 7-8 jam. Ih, cakep, bagus. Sebelumnya paling 6-7 sih, masih normal. Memang tidurnya susah. Lumayan susah aku tidurnya. Nah, pengen tahu juga sih sebenarnya apa yang mendorong Gen Z secara biologis kok mengalami banyak kesulitan tidur. Iya. Salah satunya mungkin penggunaan layar yang terlalu banyak ya. Ya. Penggunaan layar terlalu banyak. Terus aku juga emang pribadi itu orangnya makannya agak malam biasanya. Jadi susah tidur. Seberapa larut? Kira-kira jam 8, jam 9. Masih seperti makan itu. itu ya? Masih makan. Masih makan. Gitu. Terus mungkin sebelum tidur juga kadang ada kecemasan jadi susah tidur. Stres Seperti ya? itu. Iya. Yang bikin sampai mikirin segitu jauh apa Iya, sih iya. Kak? Itu kerjaan masih suka kepikiran. Atau mungkin mikirin, ya kalau Gen Z sekarang paling mikirin masa depan nanti gue gimana ya gitu sih. Oke, sebenarnya Mbak Cika orang yang tahu risiko bahwa kalau kurang tidur nanti bisa terserang penyakit, kemudian akhirnya beralih menggunakan laser. Alasannya apa? Emang aku waktu itu papa kan emang udah kena stroke duluan seperti Papa itu. pernah kena stroke. Terus? Terus kemudian dia menggunakan teknologi laser. Oke. Setelah itu Dan terbantu. Nice. seperti itu. Terus akhirnya dia rekomendasikan saya pakai cuman pas di rumah saja karena punya papa kan. Iya. Seperti itu. Jadi saya pakai pas pulang ke rumah dan memang bagus gitu. Di saya juga bagus sekali. Papanya Mbak Cika pernah kena stroke. Lalu dengan menggunakan teknologi laser, pemulihan kesehatan beliau terbantu. Terbantu sekali. Kemudian papa yang sangat mengasihi anaknya ini juga merekomendasikan Betul. teknologi laser digunakan oleh Mbak Cika. Iya, Begitu kan? betul. Bagus. Keren banget ya Bagus. sebetulnya ya. Itu kan yang sebetulnya kita mengajak pemirsa di rumah sebetulnya. Kalau sampai ada anggota keluarga yang sudah menggunakan teknologi laser, alangkah sayangnya anggota keluarga lain tidak diajak untuk menggunakan. Ingat, teknologi laser ini bukan cuma untuk mengobati orang yang punya penyakit, tapi lebih jauh adalah sebagai pencegahan. Jadi kalau misalkan Anda nih punya misalkan kayak tadi keluarganya Cika ya, ayah menggunakan, ibu bisa menggunakan walaupun tidak punya penyakit apapun. Iya. Anak-anak yang usianya sudah cukup betul ya, apalagi pola hidupnya juga belum tentu terlalu sehat, yuk kita gunakan teknologi laser supaya betul-betul satu keluarga bisa sehat semua. Gunakan teknologi yang sudah tersedia kan? Benar, benar. Tapi sebenarnya sebelum jauh sampai sana nih, selain alasan papa juga pernah kena serangan stroke, dari dirimu nih ada gak sih kekhawatiran tersendiri terhadap kesehatan? Oh pasti sih, apalagi karena aku badannya bongsor ya istilahnya. Jadi
Ya pasti beberapa penyakit di sana rawan banget lah untuk badan yang kayak aku gitu. Berarti sadar akan perawakan yang gemuk, ditambah punya riwayat keluarga, ditambah memang sadar juga pola hidupnya belum baik gitu ya. Tidurnya kurang, tidurnya sulit, makannya juga mungkin nggak bisa dijaga-jaga banget, aktivitas fisiknya juga rendah. Jadi sadar akan semua hal tersebut memang dilakukan sehari-hari, makanya menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, pemirsa di rumah yang masih Gen Z, masih milenial, masih aktif, masih bisa jalan kemana, ke sini, ke sana, ke sini, tapi tetap harus menjaga kesehatan semaksimal mungkin, dan salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah seperti Mbak Cika, menggunakan teknologi laser. Jadikan contoh yang baik ya, buat pemirsa di rumah nih ya. Ayah yang lagi nonton ini sekarang atau yang seumuran yang lagi nonton ini sekarang, beliau generasi Z, sekarang juga gunakan teknologi laser. Alat kesehatan ini namanya Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate. Untuk apa? Pencegahan dari penyakit. Jangan sampai nanti lagi usia produktif gini, lagi aktif-aktifnya banget, kena stroke, kena serangan jantung. Karena penyakit-penyakit tersebut tidak mengenal kategori usia. Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate praktis dan mudah digunakan. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali dalam sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, saya mengajak Anda untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dengan maksimal sebelum Anda terserang bahaya komplikasinya. Tentunya dengan menggunakan Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate dari Gogomall. Hubungi segera nomor yang tertera di layar saat ini. Tim call center kami siap untuk melayani Anda dan membimbing Anda sampai mendapatkan alat kesehatan ini. Dan ketika Anda sudah mendapatkannya, silakan berkonsultasi dengan tim dokter kami. Ingatkan diri Anda dan orang yang Anda kasihi secara kritis. Ingatkan mengenai hal ini. Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Tetaplah bersama kami. Masih ada obrolan lanjutan dengan Mbak Cika dan para praktisi kesehatan di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Menjaga kesehatan organ dalam Anda mencerminkan kondisi tubuh Anda saat itu. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan organ dalam Anda. Anda dapat melakukan olahraga secara teratur, menjaga pola makan, menghindari stres, menghindari alkohol dan rokok, dan tentunya Anda juga harus tidur yang cukup. Pastikan organ dalam Anda tetap sehat dengan melakukan tips-tips yang seperti saya sebutkan dan menggunakan teknologi laser, karena menggunakan teknologi laser dapat membantu sirkulasi darah di organ dalam Anda dan juga membantu regenerasi sel. Halo pemirsa Go Healthy, ngingetin aja nih buat yang Gen Z khususnya, Gen Z ya, Gen Z kalau bahasa asingnya. Bahwa ternyata kadangkala yang efektif membuat kita berubah pemikirannya dan mengubah pola hidup kita adalah ketakutan kita akan sesuatu. Waktu papa kena stroke, bagaimana perasaanmu sebagai anak pertama? Sedih banget. Sedih banget, apalagi waktu itu dia stroke-nya sendiri di luar negeri kan. Kepikiran nggak bahwa kamu bisa kena yang sama Sempet kepikiran sih. dengan keadaan kamu sekarang? Apalagi saya yang maksudnya bongsor gitu kan. Jadi lebih banyak kesempatan buat penyakit itu juga datang. Itu yang kamu sadari dari sekarang ya? Iya. Itu bagus banget ya. Apa sih pola hidup yang kamu jalankan selama ini yang membuat kamu khawatir kamu akan mendekati pada bahaya itu, tepi jurang itu, yaitu masalah kesehatan? Ceritakan. Mostly makanan. Makanan aku tuh seneng banget gorengan, aku seneng banget makanan manis, aku sweet tooth. Kemudian aku seneng banget ngopi hampir tiap hari. Kopi itu manis. harus kopi manis, Oh, ada susunya juga kan There you tiap go. hari. Gitu. Terus juga satu lagi tadi kurang tidur sih. Olahraganya? Olahraganya dikit sih aku. Kalau stresnya Juga tinggi? nggak terlalu tinggi Ada sih. lah, Ada, masih tapi ada lah. masih bisa di manage. Kalau udah ngeliatin tadi, kita jabarin nih pemirsa di rumah sama-sama deh barangkali ya. Saya sekolah mengajak, yuk
Kalau misalnya kita tadi jabarin Cika, yang di rumah jabarin sendiri juga gitu maksudnya. Oke, pola makannya agak berantakan ya. Pola tidur pun kurang. Kemudian tadi adalah olahraga juga minimalis. Kamu udah mesti mengejar olahraganya. Tapi semua pola hidup sehat dijalankan, ditambah lagi dengan yang namanya teknologi laser. Teknologi laser buat apa sih di sana? Dia akan mengoptimalkan semua usaha kita. Kalau tadi dengar ceritanya Cika yang mengatakan tidur masih kurang enak, begitu ketemu teknologi laser, bisa lo tidurnya bisa lebih cepat, gitu ya. Lebih nikmat, bangunnya pun bisa lebih enteng rasanya, lebih segar. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Teknologi laser ini, pertama, dia akan membuat tubuh kita mengeluarkan melatonin yang cukup supaya tidurnya itu bisa berkualitas. Di sisi lain, yang namanya teknologi laser ini akan membantu tubuh kita untuk memetabolisme tubuh kita supaya jalannya lebih baik. Waktu pola hidup tidak terlalu sehat, metabolisme ini juga bisa terganggu. Teknologi laser lagi-lagi akan membantu nih, membuat dapurnya, tempatnya yang membakar gula dan lemak untuk jadi energi ini, dapur ini dibuat bekerja lebih baik. Sehingga semua yang harus dibakar, ya tadi gulanya, lemaknya, dan tenaganya kita dapatkan. Salah satunya tadi, tidurnya lebih baik, metabolismenya lebih baik. Yang kita dapatkan adalah tubuh yang sehat, dijaga sampai umur berapapun. Mulai menjaga itu dari sekarang, dari umur 20-an. Sekali lagi, tidur ini adalah kunci dari semua pola hidup sehat gitu ya. Kuncinya di tidur. Jadi kalau kurang tidur ini, kita udah siap-siap sebetulnya. Karena akan banyak yang terjadi dalam tubuh kita dan semuanya ke arah yang tidak baik. Dari yang pertama, yang namanya metabolisme kita, tubuh kita turun. Kemudian daya tahan tubuh kita turun. Jangan salah, kalau kurang tidur, sebelah kita pilek aja, kita ikutan pilek. Kenapa bisa demikian? Padahal dia nggak deket-deket amat. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita yang turun. Jadi kita nggak punya tenaga untuk melawan semua penyakit. Apalagi tensi kita naik, gula darah kita naik. Semua yang jelek kejadian di tubuh kita karena kurang tidur. Satu lagi, kurang tidur 1 hari tidak bisa dibalas dengan lebih tidur 1 hari. Karena daya tahan tubuh membutuhkan waktu yang berbeda untuk tiap orang untuk kembali ke tempat semula. Jangan lupa semua permasalahan ini ujungnya adalah komplikasi. Komplikasi stroke menunggu di ujung sana. Untuk menjaganya, dari sekarang gunakan teknologi laser. Ya memang saya setuju sekali ya dengan penjelasan dari Mbak Lula bahwa memang kurang tidur ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah terjadi penurunan hormon nitric oxide atau molekul nitric oxide. Nah, molekul nitric oxide ini sendiri sebenarnya diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Diproduksi oleh sel-sel yang menyusun pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sering dengan meningkatnya usia ditambah lagi nih kalau misalnya kita sering menerapkan pola-pola hidup yang tidak sehat seperti kurang tidur, makan yang gak dijaga, mageran, atau melakukan aktivitas tidak sehat seperti merokok, apa yang terjadi? Terjadi penurunan produksi dari nitric oxide dan ini dapat berdampak pada kesehatan tubuh kita. Ini dapat mengakibatkan penuaan menjadi lebih cepat. Apa yang terjadi? Pembuluh darah menjadi lebih kaku, tekanan darah kita meningkat, fungsi jantung kita mengalami penurunan, pembentukan plak pada pembuluh darah ini dipercepat, ditambah lagi regenerasi sel bisa terganggu. Fungsi stem cell atau sel puncak di dalam tubuh kita juga dapat mengalami gangguan. Nah, untuk itu kita perlu menjaga agar produksi nitric oxide kita tetap optimal. Salah satu yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini ketika menyinari pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kita akan menstimulus produksi dari nitric oxide. Nah, manfaatnya seperti yang bisa kita lihat, nitric oxide ini sendiri akan mengembalikan metabolisme tubuh kita, mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Pembuluh darah yang tadinya kaku menjadi lebih lentur, tekanan darah menjadi lebih terkendali, kualitas darah dan kualitas pembuluh darah meningkat, fungsi jantung juga menjadi lebih baik, tentunya regenerasi sel kita pun akan berjalan lebih baik lagi. Sel-sel puncak yang tadinya sudah tidak aktif kembali menjadi aktif kembali. Jadi untuk pemirsa di rumah, ayo jaga kesehatan tubuh kita. Salah satu yang dapat Anda lakukan adalah tetap menjaga produksi nitric oxide dengan optimal dengan menggunakan teknologi laser. Keputusanmu tepat Gen Z, sudah menambahkan teknologi laser. Sama halnya juga dengan sebagian masyarakat Indonesia lain yang sudah menggunakan teknologi laser. Pemirsa harusnya nyontoh yang kayak gini nih, putarkan. Saya punya riwayat darah kental juga. Kemudian tidur saya juga, saya suka begadang ya, insomnia gitu. Soalnya saya ada orang terdekat saya yang udah kena serangan jantung, jadi saya nggak mau mengalami itu.
Kalau orang gendut itu kalau jalan naik tangga itu kan gitu kan capek gitu, kayaknya baru naik sedikit tangga udah langsung pingin istirahat dulu, capek-capek. Sekarang nggak, saya bisa naik 3 lantai tanpa harus berhenti gitu. Tidur saya lebih enak. Biasanya saya jam 1 tuh baru ngantuk. Sekarang jam 10 udah ngantuk berat, bangun tidur juga seger. Itu sih yang paling saya rasakan banget. Wow, pemirsa, episode kali ini makin menegaskan kita betapa pentingnya Anda bergaul dengan teknologi. Apa pesanmu untuk generasi seletingmu gitu ya, satu angkatanmu Anak 20-an, sekarang ini? anak 20. Anak 20-an awal. Untuk kita-kita nih yang masih muda, mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih bugar nih, jangan sampai kita neglect kesehatan kita. Ayo kita mulai dari sekarang, apalagi sekarang kita kan udah punya teknologi banyak banget ya, apalagi pakai teknologi laser. Itu ngebantu banget. Dan please jaga cukup tidurnya dan jaga kesehatan. Mulai dari makanan-makanan yang baik. Mantap. Jadi Mbak Cika dengan ngomong seperti tadi, saya simpulkan bahwa apa yang Mbak Cika mulai dengan kebaikan dan kebenaran dari pola kebenaran untuk gaya hidup sehat itu akan Mbak lanjutkan. Akan saya Iya lanjutkan. kan? Iya kan? Panggilan-panggilan kepada generasi Z, peringatan-peringatan seluruh generasi Z kami panggil kalian. Usia muda-muda seperti sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk berinvestasi dalam hal kesehatan. Jalankan pola hidup sehat secara konsisten. Dan kemudian lengkapi tentunya upaya maksimal kalian dengan penggunaan teknologi laser. Supaya apa? Ya optimal. Gunakan AccuLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Praktis dong. Saya ceritain nih, lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Ini semua anak-anak muda mengalami loh. Ingat, nggak masuk kategori usia. Yang Z juga kena. Jadi kalau ini bisa diatasi, komplikasi pun terhindari. Kemudian teknologi kedua tadi yang masih dalam satu alat ini adalah NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Manfaatnya adalah untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi yang punya masalah stroke karena mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Jadi harapannya adalah ketika otot dan saraf itu distimulasi dengan teknologi ini, maka akan membantu perbaikan dan fungsional ke arah yang progresif. Seperti yang sudah digunakan oleh ayahanda dari Mbak Cika, Pak Yoyo namanya ya. Setelah kena stroke, masa pemulihannya menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat. Jadi buat Anda dan rekan-rekan generasi Z yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru inilah waktu yang tepat untuk berinvestasi dengan menggunakan teknologi laser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya menjadikan AccuLaser Ultimate maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Kami tunggu teleponnya. Gen Z, ayo telepon, call center siap membantu dengan bahasa yang paling kekinian dan sederhana. Kami siap melayanimu sampai kamu mendapatkan 1 unit teknologi laser. Ingatkan dirimu bahwa produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Dan saya ingatkan kembali kepada seluruh generasi Z dan lintas usia bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup. Jadi segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Mbak Cika terima kasih, Mbak Lula makasih, Mbak Preti terima kasih buat waktunya. Pemirsa makasih udah nonton ya. Saya percaya program ini membawa pencerahan bagi kita semua. Kami tunggu saran, kritikan dan masukan Anda ke alamat email berikut ini supaya program kami semakin berkembang untuk Anda. Saya Coki Sitohang pamit dan ketemu lagi di masa depan yang lebih baik.